Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang penyebab ampere kompresor kulkas menjadi tinggi dan cara mengatasinya. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya memiliki kulkas 2 pintu merek Sanyo, bosku. Jadi, penyebab ampere kompresor kulkas menjadi tinggi. Penyebab yang pertama yaitu terjadi arus listrik yang sangat tinggi, bosku. Terkadang dari pusat PLN terjadi kerusakan sehingga arus yang dihasilkan dari rumah ke rumah menjadi tinggi, bosku. Kalau arusnya terlalu tinggi maka akan merusak kompresornya, bosku. Begitupun seandainya Anda mengecek memakai tang ampere, ampere kompresornya sangat tinggi, bosku. Nah, oleh karena itu kalau saya boleh menyarankan, jika kompresor kulkas Anda ingin awet dan tahan lama, Anda harus memakai stabilizer, bosku. Karena fungsi dari stabilizer yaitu untuk menstabilkan arus sehingga arusnya tidak menurun ataupun tidak meningkat, bosku. Nah, jadi seperti itu fungsi dari stabilizer. Anda harus memakai stabilizer. Jadi jika Anda mau mengecek arusnya dan Anda gunakan tang ampere, bosku. Nah, sekarang saya akan ubah tang ampernya dalam posisi 750 volt untuk mengecek arusnya berapa. Nah, sekarang saya akan mengecek arusnya, bosku. Kita lihat di tang ampernya berapa volt arusnya. Nah, kita lihat baik-baik, bosku. Arusnya yaitu 165 volt. Jadi tidak ada 220 volt, bosku. Nah, oleh karena itu yang tadi saya katakan, jika kompresor ataupun kulkas Anda ingin awet dan tahan lama, Anda memakai stabilizer, bosku. Jadi arusnya stabil 220 volt. Nah, jadi seperti itu, bosku. Penyebab ampere kompresor menjadi tinggi. Sedangkan penyebab yang kedua yaitu disebabkan oleh kondensor yang sangat kotor sekali, bosku. Kalau kondensornya sangat kotor sekali sehingga pada saat kipasnya berputar, suhu panasnya yang terdapat di kondensornya tidak terbuang 100%, bosku. Nah, oleh karena itu Anda harus sering-sering membersihkan kondensornya memakai kuas. Nah, itu penyebabnya, bosku. Setelah itu Anda cek kipasnya, bosku. Dikhawatirkan kipasnya itu tidak berputar. Kalau kipasnya tidak berputar sehingga suhu panas yang terdapat di kondensornya tidak terbuang, bosku. Nah, itulah yang menyebabkan ampere kompresor kulkas menjadi tinggi. Sedangkan penyebab selanjutnya yaitu kalau memang kompresor kulkas Anda tidak hidup normal, hanya panas saja, bisa jadi PTC relaynya sudah rusak, bosku. Jadi di dalam PTC ini terdapat elemen, bisa jadi elemen PTC-nya sudah pecah ataupun sudah melemah. Kalau elemennya sudah bermasalah sehingga kompresornya tidak akan hidup, bosku, cuma panas saja kalau memang PTC-nya sudah rusak. Begitupun kalau oli kompresornya sudah mengering, maka kompresornya akan menjadi panas yang berlebihan, bosku. Begitupun kalau seandainya Anda memegang overloadnya, itu pasti ikutan panas karena salah satunya diakibatkan oleh oli kompresor yang sudah mengering, bosku, sehingga piston
yang berada di dalam kompresornya tidak bekerja, mengakibatkan gulungan kompresornya menjadi panas yang berlebihan, bosku. Kalau memang kompresornya tidak hidup normal, hanya panas saja. Sedangkan penyebab selanjutnya yaitu kipas di ruangan freezernya mati, bosku. Ini khususnya untuk kulkas yang 2 pintu. Nah, sekarang saya akan beralih di bagian pintu bagian atas di ruangan freezernya, bosku. Oke, saya sudah berada di pintu bagian atas di ruangan freezer. Jadi kalau Anda lihat atau Anda rasakan, kipasnya tidak berputar sehingga udara dinginnya tidak terhempas, bosku, mengakibatkan pintu bagian bawahnya tidak dingin sama sekali, karena udara dinginnya tidak terhempas dan tidak merambat ke pintu bagian bawah, bosku, sehingga kompresornya hidupnya akan lama karena sensor termostatnya. Jadi posisi sensor termostatnya berada di dalam penutup bagian yang seperti ini, bosku. Berbeda halnya kalau untuk kulkas yang 1 pintu. Nah, yang seperti ini, bosku. Jadi sensor termostatnya berada di bawah evaporatornya. Kalau kipas freezernya tidak berputar, maka yang tadi saya katakan, sensor termostatnya tidak bisa membaca ataupun tidak bisa mendeteksi suhu dingin, bosku, sehingga kompresornya akan hidup terus. Maka akan mengakibatkan ampere kompresornya akan menjadi panas yang berlebih, bosku. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau seandainya kipasnya masih hidup dan posisi kompresornya hidup terus, bisa jadi termostatnya sudah rusak, bosku. Kalau termostatnya sudah rusak, otomatis sensor termostatnya tidak bisa membaca ataupun tidak mendeteksi suhu dingin, mengakibatkan kompresornya akan hidup terus. Jadi otomatis ampere kompresornya akan tinggi, bosku. Nah, itulah penyebabnya. Setelah itu penyebab selanjutnya yaitu Anda menaruh air panas ataupun menaruh barang-barang terlalu banyak di bagian yang seperti ini, bosku, sehingga sensor termostatnya cara kerjanya akan lama, bosku. Yang seharusnya kompresornya mati dalam hitungan jam, katakan 3 jam ataupun 4 jam. Berhubung Anda menaruh air panas di botol ataupun menaruh barang-barang terlalu banyak, maka sensor termostatnya akan menjadi lama dan mengakibatkan kompresornya pun akan hidupnya akan lama. Jadi otomatis ampere kompresornya akan tinggi, bosku. Nah, jadi seperti itu penyebab kompresor ampernya menjadi tinggi dan cara mengatasinya. Nah, jadi seperti itu, bosku, penjelasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua, khususnya untuk kawan-kawan teknisi di luar sana yang baru pertama kali mempelajari ilmu kulkas. Jadi saya senang sekali berbagi ilmu, bosku. Bukan berarti saya sok pandai. Sebenarnya saya juga masih dalam tahap belajar, akan tetapi saya belajar terus untuk memperdalam ilmu servis kulkas, bosku. Nah, jadi seperti itu. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas, bosku, supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja, bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya, bosku. Yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.